Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat kepada Bapak ataupun Ibu dosen penguji, kemudian yang terhormat pula kepada Bapak dosen pembimbing, Bapak Moko, kemudian tak lupa kepada rekan-rekan dan juga audiens yang sudah menyempatkan waktu untuk melihat dan menyaksikan presentasi pada kesempatan kali ini yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rovan Dwi Sulistyo. Saya mahasiswa berasal dari S1 Manajemen Bisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang sudah saya lakukan dengan judul Pengaruh Sudut Pandang Brand terhadap Keputusan Pembelian Investasi Reksadana pada Aplikasi Bibit. Tanpa berlama-lama langsung saja ke pendahuluan. Nah, pada latar belakang kali ini, perkembangan teknologi itu dari ke hari itu semakin menunjukkan pergerakan yang semakin cepat, semakin pesat. Perkembangan ini berdampak kepada semua sektor, tanpa terkecuali kepada sektor ekonomi, khususnya pada bidang investasi pasar modal di Indonesia. Perkembangan investasi 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel tersebut, di mana pada tahun 2017 realisasi investasi di Indonesia itu mencapai 692,8 triliun. Nah, pada tahun 2021 naik menjadi 901 triliun. Naik sekitar lebih dari 200 triliun dalam waktu kurang dari 5 tahun. Sumber dari Databox. Kemudian salah satu yang menjadi produk finansial teknologi sekaligus menjadi produk investasi digital adalah reksadana. Banyak aplikasi yang menyediakan dan menawarkan investasi reksadana di Indonesia. Nah, beberapa di antaranya adalah bisa dilihat dalam tabel tersebut, di mana nomor 1 diperingkati oleh aplikasi Bibit dengan jumlah pengguna favoritnya mencapai 71,9%, diikuti Bareksa, iPod Fund, Tanam Duit dan sebagainya dengan jumlah pengguna favoritnya yaitu 22,8% dan yang sebagainya. Hal yang menarik di sini adalah perbedaan jumlah pengguna yang memfavoritkan aplikasi reksadana ini adalah perbedaan yang sangat jauh antara nomor 1 dan juga nomor 2. Aplikasi Bibit menempati 71,9%, sedangkan nomor 2 Bareksa itu hanya menempati 22,8%. Hampir sekitar 50% perbedaan jumlahnya tersebut. Nah, ini menjadi hal yang unik dan menarik untuk diteliti. Kenapa masyarakat Indonesia itu bisa sangat dominan untuk memfavoritkan aplikasi Bibit dibandingkan dengan aplikasi yang lain seperti Bareksa, iPod Fund dan yang lainnya. Oleh karena itu kita akan masuk ke dalam kajian pustaka. Nah, dari artikel oleh Maulana dan kawan-kawan itu disebutkan bahwasanya brand trust, ada variable brand trust itu berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian telepon genggam Oppo di Kota Banjar. Kemudian terkait dari artikel EVI 2020 menyatakan bahwasanya ada brand equity yang memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Kemudian menurut Kartika dan kawan-kawan itu ada brand image yang memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Kemudian dari artikel dari Lailia 2020 itu ternyata brand ambassador itu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Maka berdasarkan kajian pustaka di atas dapat diketahui bahwasanya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dari sudut pandang brand, yaitu terkait dengan brand trust, brand equity dan brand image maupun brand ambassador itu terhadap keputusan pembelian investasi reksadana pada aplikasi Bibit. Bisa kita lihat bahwasanya hipotesis penelitian pada penelitian ini yaitu secara parsial ada 4, yaitu pengaruh dari brand trust, brand equity, brand image, dan brand ambassador terhadap keputusan pembelian. Dan secara simultan ada 1, yaitu pengaruh dari seluruh variabel tersebut terhadap keputusan pembelian. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian kuantitatif dengan kuesioner sebagai bahan instrumen datanya untuk mengambil datanya.
dengan skala Likert. Kemudian populasinya adalah seluruh pengguna investasi reksadana pada aplikasi bibit. Pengambilan sampelnya menggunakan purposive sampling dengan kriteria yaitu pengguna aplikasi bibit yang sedang aktif. Kemudian sampelnya adalah menggunakan pendapat dari Hare, yaitu menggunakan rumus interval 5-10 dikalikan dengan jumlah indikator variabel independen. Dalam penelitian ini yaitu sampelnya dapat dirumuskan yaitu intervalnya 5 dikalikan jumlah indikator variabelnya yaitu 21, sehingga diketahui bahwasanya respondennya berjumlah 105 responden. Kemudian teknik analisis datanya menggunakan ada uji instrumen data, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan juga uji hipotesis. Langsung saja terhadap hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut. Yang pertama, uji instrumen data. Ada uji validitas, di mana syaratnya adalah R hitung lebih besar dari R tabel sehingga instrumen data tersebut dinyatakan valid. Nah, bisa dilihat bahwasanya dari tabel tersebut seluruh R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel sehingga dinyatakan bahwasanya instrumen data tersebut valid. Yang kedua, uji reliabilitas dengan syarat nilai Crunchbard alpanya itu lebih besar daripada 0,6. Nah, berdasarkan dari data yang sudah diolah menggunakan SPSS, dapat dilihat bahwasanya seluruh Crunchbard alpanya, seluruh variabel independennya itu di atas nilai kritis sehingga dinyatakan bahwasanya instrumen data tersebut reliable. Kemudian uji asumsi klasik. Yang pertama menggunakan uji normalitas dengan syarat nilai signifikasi lebih besar daripada 0,05. Nah, bisa dilihat bahwasanya pada tabel nilai signifikasi dari data penelitian ini yaitu 0,158 sehingga dapat disimpulkan bahwasanya data tersebut normal. Kemudian untuk uji multi-call dengan syarat nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF itu kurang dari 10 dan semua variabel juga memenuhi syarat sehingga dapat disimpulkan bahwasanya tidak terjadi multicollinearitas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas dengan syarat nilai signifikasi harus lebih besar daripada 0,05. Nah, bisa dilihat bahwasanya dalam tabel itu juga seluruh nilai signifikasi semua variabel independennya lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwasanya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Kemudian pada analisis regresi berganda, dari tabel yang sudah didapatkan dari program SPSS dapat dibuat menjadi persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 0,551 dan seterusnya. Nah, dapat dijelaskan lebih detail bahwasanya apabila jika seluruh nilai variabel yang lain dinyatakan konstan atau 0, maka nilai dari keputusan pembelian tersebut bernilai 0,551 satuan. Kemudian yang untuk X1-nya atau brand trust-nya, apabila seluruh nilai variabel yang lain selain brand trust itu dinyatakan dianggap konstan atau 0, maka setiap satu satuan kenaikan dari brand trust itu menaikkan juga keputusan pembelian sebesar 0,264. Kemudian brand yang kedua, brand equity, setiap satu satuan kenaikan dari brand equity itu menaikkan 0,154 satuan keputusan pembelian apabila dengan asumsi bahwasanya variabel yang lain dianggap konstan. Untuk X3 brand image, setiap satu kenaikan brand image itu menaikkan keputusan pembelian sebesar 0,487 satuan dengan asumsi bahwasanya variabel yang lain dianggap konstan. Dan kemudian yang untuk X4 untuk brand ambassador, setiap satu kenaikan brand ambassador itu bisa menaikkan 0,021 satuan keputusan pembelian dengan asumsi bahwasanya variabel yang lain dianggap konstan. Kemudian untuk uji T dapat dilihat syaratnya yaitu dapat dinyatakan signifikan apabila nilai T hitung itu lebih besar daripada T tabel dan nilai signifikasi lebih kurang dari 0,05. Nah, pada tabel yang ditampilkan bahwasanya kita bisa melihat bahwasanya T hitung yang lebih besar daripada T tabel itu ternyata adalah pada X1 dan juga X3. X1 nilai T-nya 3,406 dan X3-nya 4,172. Itu lebih besar daripada T tabel dan nilai signifikasinya juga kurang daripada 0,05.
Sehingga pada X1 dan X3 itu dapat disimpulkan bahwasanya itu secara parsial variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemilihan. Kemudian yang untuk X2 dan X4 dapat dilihat bahwasanya ternyata T hitungnya itu 1,518 dan X4 nya T hitungnya adalah 0,396. Ternyata apabila dibandingkan dengan T tabelnya 1,982 itu ternyata kurang dari T tabelnya, sehingga pada X2 dan X4 tersebut disimpulkan bahwasanya tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemilihan. Kemudian uji hipotesis dengan menggunakan uji F untuk mempengaruhi secara simultan apakah seluruh variabel berpengaruh signifikan atau tidak terhadap keputusan pemilihan. Dengan F tabelnya yaitu 2,4, nilainya adalah 2,46, dengan syaratnya harus F hitung lebih besar dari F tabel atau nilai signifikasi kurang daripada 0,05. Nah, bisa dilihat bahwasanya di tabel nilai F hitungnya adalah 55,654 dengan F tabelnya adalah 2,46. Maka nilai F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya secara simultan variabel-variabel pada penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemilihan aplikasi pemilihan investasi reksadana pada aplikasi bibit. Kemudian yang terakhir yang pada pembahasan yaitu koefisien determinan. Nah, pada koefisien determinan ini bisa dilihat pada bagian kolom adjusted R-square di mana nilainya adalah 0,678 atau dalam persentase 100% bisa dilihat dikonversikan menjadi 67,8%. Nah, 67,8% ini adalah nilai tingkat pengaruh atau bisa dikatakan bahwasanya pada variabel-variabel yang sudah dipilih itu ternyata memberikan pengaruh sebesar 67,8% terhadap keputusan pembelian investasi reksadana pada aplikasi bibit. Adapun epsilonnya selain daripada itunya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini. Tak terasa sudah mencapai penutup, namun saya akan menjabarkan tentang kesimpulannya. Yang pertama, hasil uji T menunjukkan bahwa brand trust dan brand image itu berpengaruh signifikan, dan brand equity serta brand ambassador itu berpengaruh tidak signifikan. Kemudian yang kedua, hasil uji F itu dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel itu berpengaruh signifikan karena nilai F-nya kurang dari 0,5, dan berdasarkan analisis koefisien determinan 67,8% itu keputusan investasi reksadana itu dipengaruhi oleh variabel-variabel yang ditentukan telah dipilih pada penelitian ini. Adapun di luar itu dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini. Kemudian sarannya adalah perusahaan pengelolaan aplikasi bibit hendaknya mempertahankan terkait dengan brand trust dan brand image seperti dengan cara kepercayaan dan dengan terus menawarkan aplikasi yang lebih memuaskan seperti layanan pelangganan, customer service, atau dengan citra merek atau brand image itu bisa ditingkatkan dengan jawaban lebih responsif, bukan hanya jawaban template. Kemudian yang kedua, perusahaan pengelola aplikasi bibit hendaknya terus meningkatkan peran brand equity dan brand ambassador karena sudah memberikan hasil yang positif, namun ternyata belum signifikan terhadap keputusan investasi reksadana. Hal tersebut bisa dilakukan dengan contoh konkret, yaitu membangun brand awareness atau kesadaran terhadap konsumen seperti memberikan ikon robot advisor lebih diperkenalkan lagi kepada masyarakat, dan dengan brand ambassador lebih memilih selebriti atau influencer yang lebih memberikan pengaruh yang kuat kepada pengguna baru investasi di Indonesia. Sedangkan untuk saran peneliti selanjutnya yaitu bisa mengkaji lebih lanjut terkait dengan seberapa besar brand equity atau ekuitas merek dan dukungan duta merek atau brand ambassador terhadap keputusan pembelian investasi digital, terutama mungkin reksadana, sehingga dapat diperoleh data yang lebih akurat dan signifikan terhadap pengaruh atau tidaknya variabel-variabel tersebut. Saya berterima kasih dan juga memberikan
apresiasi yang tinggi dan rasa syukur yang tinggi kepada seluruh audiens dan juga para penonton yang sudah menyaksikan presentasi ini sampai akhir. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mungkin saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.